Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah berkumpul kembali walaupun hanya online di materi ini, namun semoga tidak mengurangi rasa hikmat kita dalam MOP pengurus tahun ini. Yang terhormat pemateri hari ini Ustadz Rizal Fauzi dan yang terhormat Ustadz Muhammad Ihsan Ikhwani, yang terhormat Ketua Umum Kanda Fatkur Razak, yang terhormat seluruh F5 dan yang terhormat seluruh koordinator divisi maupun anggota dan ataupun seluruh peserta MOP pengurus pada tahun ini. Ya, sebelumnya izinkan ulun memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama ulun Muhammad Fi dari divisi pengkaderan, dan di samping ulun ada notulen ulun yaitu Putri Hidayah dari divisi pengkaderan. Nah, pada materi terakhir kali ini sangatlah penting bagi kita semua sebagai pengurus, karena kita harus mengetahui wewenang dan tugas kita sebagai pengurus LPPQ. Nah, pematerinya pun sangatlah orang yang berperan penting terhadap LPPQ, karena beliau adalah Ketua Umum dan Wakil Satu Ketua Umum LPPQ tahun 2017. Ya, diingatkan sedikit kepada seluruh peserta bahwa siapkan alat tulis kalian, catat materinya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, simpan pertanyaannya, nanti akan dibuka sesi tanya jawab setelah pemateri selesai memaparkan materi pada kali ini. Baik, sebelumnya izinkan ulun untuk membacakan CV dari kedua pemateri pada materi terakhir kali ini. Yang pertama, ulun ingin membacakan CV dari Ustadz Rizal Fauzi. Nama lengkap beliau adalah Rizal Fauzi MPD. Tempat tanggal lahir beliau Pindahan Baru 19 Juni 1995. Alamat Jalan Sungai Nurut Dalam RT 8, Komplek Antasari, Bintang Residence, Blok G nomor 8. Nomor telepon beliau mohon dicatat 0856 5212 3342. Ulangi sekali lagi 0856 5212 3342. Foto hidup beliau, ukir selalu senyum di wajah umat Rasulullah. Riwayat pendidikan SDN Pindahan Baru tahun 2002 sampai dengan 2008, MTS Ulumul Quran tahun 2008 sampai 2011, BAN 4 Marabahan tahun 2011 sampai dengan 2014, S1 PAI UIN Antasari Banjarmasin tahun 2014 sampai dengan 2018, Pasca Sarjana PAI UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dan 2021. Pengalaman organisasi beliau, Ketua OSIS MTS Ulumul Quran tahun 2011, anggota OSIS BAN 4 Marabahan tahun 2013-2014, Wakil Koordinator Divisi Tajwid dan Tahsin LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2016, dan Muhammad Ihsan Ikhwani. Muhammad Ihsan Ikhwani SPD 20 Jalan Veteran RT 10 nomor 35 Banjarmasin. Nomor telepon beliau mohon dicatat 0897 1813 905. Ulang ulangi 0897 1813 905. Foto hidup beliau, berjuang untuk mendapatkan senyum dari Rasulullah. Riwayat pendidikan beliau MI Sulamat Taufik Banjarmasin, SMPN 26 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, S1
PAI UIN Antasari Banjarmasin, dan sekarang beliau masih menjalani pendidikan S2 PAI UIN Antasari Banjarmasin. Kita doakan beliau agar dilancarkan dalam pendidikannya. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman organisasi beliau adalah Wakil Ketua Umum 1 LPPK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017. Nah, berikut tadi CV dari kedua pemateri pada hari ini. Baik, sebelum kita persilahkan beliau, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ustaz Rizal Fauzi dan Ustaz Ihsan Ihwani? Alhamdulillah baik. Moderator apa kabar juga nih? Mohon maaf Ustaz, suara Ustaz ada putus-putus di sini. Untuk moderator lain, apakah kedengaran? Pun? Moderator apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Baik, langsung saja Ustaz, langsung kami persilakan untuk menyampaikan materi pada kali ini. Kepada Ustaz Rizal Fauzi terlebih dahulu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, yang saya hormati Ketua Umum LPPK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021 dan seluruh jajarannya. Dan tak lupa moderator yang kali ini memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan ya materi lah pada hari ini ya kalau Oke, santai aja semuanya, kita santai aja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita hari ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Artinya kita makan, minum masih bisa sendiri. Nah, itu berarti sehat aja. Nah, alhamdulillah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat Rasulullah lah semuanya ini menjadi indah. Nah, kalau semua mau jadi indah, mau jadi berkah, jangan lupakan Rasulullah. Jangan lupakan perjuangan Rasulullah. Kita sudah di tempat yang benar. Kita sudah di wadah yang benar. Kita sudah di organisasi yang benar. Kenapa? Karena dalam organisasi kita ini, yaitu organisasi yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita mendakwahkan Al-Quran di sini semuanya lah, untuk membantu orang-orang, untuk membantu teman-teman, supaya semuanya kenal, supaya semuanya bisa minimal membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Hari ini Ulun mendapat tugas, materinya tentang tugas dan wewenang, ya lah, moderator. Iya Ustaz. Oke, Ulun masuk kepada tugas lah, mungkin nanti wewenangnya Ustadz Ihsan Ihwani. Tugas tentu semua kalian sudah tahu. Kalian semua sudah dilantik. Sudah lo dilantik lo jadi pengurus? Iya, sudah. Oke. Nah, di saat pengurus, kemudian pada saat pengikraran itu kalian setuju, bahkan di sana kalian bersumpah demi Allah, ya kan? Betul, kalian bersumpah? Iya Ustaz. Nah,
Ketika kalian sudah bersumpah di sana, berarti kalian sudah menerima tugas apapun dari LPPK. Apapun itu tugasnya, bagaimanapun nanti beratnya tugas itu, kalian sudah mengiyakan. Jangan sampai kalian berpaling dari tugas itu. Nah, bagaimanapun nanti rintangannya, jangan sampai berpaling kalian. Seandainya kalian nanti berpaling, berarti kalian melanggar sumpah kalian. Kalian tahu sendiri, orang yang melanggar sumpah bisa kena siksa nanti. Nah, jangan sampai. Oke. Terus ini ulun ingin membacakan ayat Al-Quran dulu untuk kalian semua lah, untuk kita semua. Perhatikan pada Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Di mana di sana artinya sungguh Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Quran surah An-Nisa ini kita disuruh Allah menyampaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Ini pelajaran bagi kita. Kita tadi sudah menerima tugas dari LPPK, apapun itu nanti tugasnya. Baik ketua umum, wakil ketua umum, koordinator, wakil koordinator, bahkan seluruh anggota yang nanti mendapatkan tugas agar semuanya sebaik-baiknya menjalankan tugas itu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memadahi lawan kita bahwasanya kita itu harus menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian di sini kakak juga mengingatkan kepada kalian. Sini ada hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari. Dengarkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Ashhab dari Al-Hasan bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya. Lantas Ma'qil mengatakan kepadanya, saya sampaikan hadis kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga. Apa ajar Nabi? Siapa yang diberi amanat kepemimpinan, namun tidak menindaklanjutinya dengan baik, maka ianya tidak bakalan dapat surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai di sini dulu untuk tugas kalian di LPPK. Gambarannya dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bisa dipahami lah. Insyaallah Ustaz. Baguslah. Kalau begitu kalian sudah memahami tentang tugas kalian di LPPK dan
kakak juga memberikan gambaran pengalaman kepada kalian terkait tugas-tugas di LPPK. Sama betulkan niat kita lah, betulkan niat kita. Nah, yang penting kata kakak tadi, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun nanti rintangannya, jangan sampai mengatakan mundur, jangan sampai mengeluh, apalagi berhenti lah, jangan sampai. Ingat, kita sudah disumpah lah, kita sudah disumpah. Kakak menceritakan dulu 2016 kakak diberikan tugas oleh LPPK menjadi ketua pelaksana Milad LPPK 2016. Kebetulan pada saat itu masuk bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Ramadan. Kita kan Milad September. Nah, Ramadannya Agustus. Nah, sehingga untuk menyiapkan semua keperluan Milad itu perlu benar di bulan Agustus itu. Masalahnya pada waktu itu karena bulan puasa, maka banyak kawan-kawan yang pulang kampung. Kakak sebetulnya ingin juga pulang kampung, tapi merasa ada tugas, kakak urungkan niat untuk pulang kampung. Padahal juga ingin bertemu orang tua, bertemu keluarga. Nah, tapi kakak urung sampai menjelang hari raya baru pulang. Kenapa? Karena nih Mangganang, imbah bulan puasa, ini pacangan Milad. Nah, kalau kada disiapkan, bagaimana nanti Milad LPPK? Nah, jadi relalah berkorban kita untuk menyiapkan itu semua. Artinya apa? Tugas yang diberikan LPPK itu memang benar-benar kita laksanakan betul-betul lah, kita menjaga amanah. Nah, alhamdulillah untuk acara miladnya itu karena sudah disiapkan, alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Bahkan ketika itu mohon maaf, kakak kan ketua pelaksana. Bahkan ada dari divisi humasnya, padahal nih, mohon maaf, padahal nih orang Banjar nih, tapi tidak mau membantu terhadap LPPK. Padahal ibaratnya rumah para, tapi kada hakun membantui. Nah, jangan sampai buan pian kayak itu. Ini mohon maaf. Nah, kalau ya ada orang Banjar misalnya, seorang berdiam di Banjar aja, masa kada hakun membantui. Mun kawan yang jauh-jauh ya maklum. Ya kalau hendak bulik. Nah, kalau yang parah bantuilah. Nah, apalagi misalnya yang jauh hakun bertahan misalnya demi tugas ini, karena ini tugas mulia. Nah, itu luar biasa buhan pian. Sampai situ bisa dipahami terkait tugas. Insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah kalau bisa lah. Nah, yang penting kakak ingatkan lagi, jalankan sebaik-baiknya lah. Jangan sampai kalian berpaling lah, jangan sampai berpaling. Karena nih, buhan pian kena kada tahu kena. Ini kan baru awal. Nah, nanti buhan pian masuk kegiatan ini, masuk setengah kepengurusan, sampai mau habis kepengurusan. Nah, karena buhan pian akan menemui misalnya uyuh apakah sudah misalnya, lalu sampai terucap kayak ini, aku hendak mundur aja nah dari LPPK, aku asa uyuh benar sudah. Nah, itu jangan sampai kayak itu. Kenapa? Ingat di awal nih, kita sudah bersumpah, kita sudah mengiyakan, bahkan kita ketika dilantik dengan senyuman semuanya. Pasti semuanya dengan senyuman ketika dilantik. Pasti ada hati rasa bahagia. Kenapa? Karena sudah jadi pengurus LPPK. Karena sudah jadi ini. Nah, bahagia hati, himung hati. Tapi ketika kepengurusan, ada satu masalah, lalu misalnya hendak mundur, itu seorang pengecut bagi kakak. Nah, karena mohon maaf, ketika kakak jadi ketua, kakak sampaikan kepada anak-anak, ibaratnya anak buah kakak tuh, nah seberatan, nah pengurus kakak seberatan,
Jangan sampai ada kalian yang berpadah mundur. Kenapa? Karena kita sudah mengiyakan di awal. Kalau kita sudah mengiyakan, berarti kita sudah tahu risikonya. Bagaimanapun nanti beratnya, kita akan tanggung sama-sama. Kalau merasa tidak mampu nanti melaksanakan, jangan diiyakan di awal. Kalau sudah mengiyakan, mau tidak mau, berat tidak berat, bismillah, laksanakan semuanya. Apapun hasilnya. Yang penting berjuang dulu untuk hasil belakangan. Nah, itu harus ditanamkan kepada, apalagi ini ketua lah, ditanamkan kepada pengurus-pengurusnya seperti itu. Jangan sampai mentalnya lembek semuanya lah. Mengerti? Siap, Ustaz. Oke. Kakak paling tidak suka pengurus itu kalau lembek. Dikit-dikit misalnya nangis. Dikit-dikit mengeluh. Dikit-dikit bersesambatan sepada kawan. Jangan sampai. Itu jaga benarlah. Nah, apalagi kakak mohon nih kepada ketua nih, jaga persatuan itu. Karena Bu Hanpian tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau di dalam tubuh kalian sendiri, di dalam internal kita sendiri itu kada padu, kada rasuk, rancak tahua. Nah, itu jangan sampai lah. Nah, itu tugasnya pemimpin untuk menetralkan itu semua. Ini kakak ada cerita sedikit nih pengalaman kakak ketika kakak jadi ketua. 2017 ketika itu kakak kan bulan Oktober kalau tidak salah. Enggak, bulan September. Nah, September kan kakak KKN. Kakak KKN-nya ke Tabalong. Nah, jauh loh di Tabalong. Nah, setelah itu di Banjar kan ditinggal wakil satu kakak Ustadz Ihsan Ihwani juga KKN di Tabalong, wakil satu juga KKN. Nah, jadi yang tersisa cuma sekretaris kakak dan bendahara kakak karena mereka jurusan PMTK. Nah, terus ketika itu kan pelaksanaan milad. Nah, ketika pelaksanaan milad di zaman kakak, kami melaksanakan seminar tahfiz nasional. Dan pematerinya itu ialah Ustadz Bobi Herwibibowo dan Ustadz Habibur Rahim dari Jakarta. Nah, karena ini acara besar, pematerinya orang luar dari Jakarta. Nah, sehingga kakak harus memilih pemimpin, memilih ketua pelaksana yang itu orangnya itu memang harus kuat. Karena acaranya ini tidak main-main, kita datangkan orang luar. Orang luar itu taunya atas nama kampus, bukan organisasi. Betul aja yang mengundang organisasi, tapi dari kampus mana? Nah, otomatis ini membawa nama kampus. Nah, sehingga kakak pilihlah pemimpin yang kakak rasa pada waktu itu orang yang kuat, orang yang bisa menghandle acara sebesar itu. Kemudian muncul satu masalah. Masalahnya gini, kan panitia-panitia kita itu pasti ada perempuannya, ya kan? Bahkan mungkin lebih banyak perempuan. Nah, ya kan di LPPK iyalah, binian banyak kalau di sini. Oh, binian. Banyak kalau binian. Iya. Karena pekerjaannya ini macam-macam yang sehingga perempuan ini ada yang gerunuman. Apa katanya? Ini ketua pelaksananya tangan besi. Wah, sih artinya suruh terus. Terus ada laporan dari sekretaris kakak. Nah, menelpon kakak waktu ini buhannya pina kada ketujuh nih lawan ketua pelaksana. Kenapa Julon? Jar bebinian ya ketua pelaksana kita nih tangan besi aja. Jadi ulun tokoreng dia dalam hati. Tokoreng dia ulun dalam hati. Kenapa? Karena dalam hati ulun yang memimpin untuk pelaksanaan ini tidak boleh orangnya lembek. Biar dia tangan besi. Kenapa?
dianggap perempuan nih, biar aja. Karena kalau tidak seperti itu, acara sebesar ini nanti tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena seada-adanya aja begawian jadinya. Nah, terus kata sekretaris kakak, tolong naik kayaknya jilah padahi nih ketua pelaksana, jangan tapi anu nih lawan bibinian kayak ini katanya. Terus kata kakak, oke siap, nanti aku akan padahi kayaknya ketua pelaksananya. Kemudian, nah ini siasat seorang ketua harus bisa dinglah. Nah, apalagi ketua nih nah. Kemudian kakak iakan untuk perempuan. Terus kakak padahi lawan ketua pelaksananya tadi. Kakak padahi pelan-pelan. Tapi kakak kadang memadahi itu, kalau kakak ini memadahinya bermamai, wah kenapa ikam kayak ini lawan bebinian, kenapa ikam kayak ini misalnya. Kadang kakak hendak itu, nah, kakak tuh memadahinya, kadang seakan-akan kakak tuh melawan binian. Atau bahasa kakak lawan bebinian, kadang seakan-akan kakak tuh melawan ketua. Jadi kakak berpandir lawan ketua pelaksananya demikian, kayaknya berpandir lawan buhan bebinian lain lagi. Ibaratnya tuh kada sesuai pang ibaratnya keduanya pandiran kakak nih, tapi apa maksudnya? Kakak maksudnya mengislahkan, mendamaikan supaya ketua pelaksana tetap semangat melaksanakan tugasnya memimpin, dan supaya para panitia yang lain khususnya bibinian juga merasa nyaman. Alhamdulillah bibinian merasa nyaman, lelakiannya yang ketua tadi merasa kakak tuh kayak kada melawan bibinian atau sebaliknya. Dan alhamdulillah ketika kakak bulik untuk menghadiri acara milad, semuanya pengurus panitianya dalam keadaan damai-damai saja. Nah, damai-damai saja. Kenapa? Karena seorang ketua harus bisa memutar otak supaya jangan sampai ada perselisihan apakan lagi untuk menghadapi acara besar misalnya nanti. Nah, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Ustaz. Oke. Kalau begitu kakak rasa itu dululah dari kakak terkait tugas ini. Yang penting jangan sampai mundur kalian. Kalau sudah dapat tugas, bismillah laksanakan. Walaupun bedang sardada, tetap laksanakan. Paham? Paham, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Mungkin kakak kembalikan dulu ke moderator. Mungkin nanti lanjutkan pertanyaan-pertanyaan saja. Silahkan moderator. Baik, langsung saja kita persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Ustadz Muhammad Ihsan Ikhwani. Kepada Ustadz, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik ala alihi. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, Anda Ustaz Ridho Fauzi dan juga para ketua umum dan juga para jajaran-jajarannya, para pengurus inti dan para anggota, dan juga moderator, silahkan kakak untuk menyampaikan sedikit penyampaian. Ini dari televisi mana ya? Kakak melihat dari moderator ini seperti reporter, seperti ada di televisi Duta TV atau Banjar TV ya. Luar biasa, sepasang kedua moderator ini luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah Quran ya, dengan mengurusi di awal kepengurusan ini. Mudah-mudahan semangat di awal, di tengah, dan di akhir semakin meningkat. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kalian semua. Oke. Mengenai yang disampaikan oleh Ustaz Ridho Fauzi tadi sangat jelas dan sangat luar biasa, dan mudah-mudahan itu bisa dengan dipahami, dicerna dengan baik, dan
Mohon maaf, sepertinya Ustaz Ihsan terkeluar karena daftar delegate. Kita duduk. Ustaz Fili sama Ustaz lagi. Oke. Ini kayaknya keluar sendiri. Suara kakak kedengaran semuanya tadi. Kedengaran nggak? Ini kedengaran enggak, Ustaz? Di perempuannya kedengaran aja lah, Ding. Tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kakak di sini sebelum menyampaikan materi di sini ada 79 ya orangnya, dikurang kakak sama Ustadz Fauzi berarti 77 ada di sini. Oke. Tapi pengurusnya kemarin ada sekitar 200 ya, benar ya? Kurang lebih ya? Iya, Ustaz. Oke. Ini luar biasa, menjadi tantangan yang besar untuk ketua umum khususnya, tapi jangan jadikan beban ini ya. Semakin besar, semakin besar juga pahalanya. Jadi aja. Enjoy, jangan juga kada tahu-tahu. Makanya ini tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang ini sebenarnya sudah ada di ART ya. Ini ada AD dengan ART. ART itu anggaran rumah tangganya. Nah, di situ ada di bab 10 di pasal 40 ya kalau kada khilaf. Nah, itu sebenarnya sudah jelas dan kalian harus tahu dan bisa menguasai. Tinggal di sini kakak dan Ustadz Ilham Fauzi berusaha untuk bisa mendorong, memotivasi atau membuat kalian itu supaya menjiwai dengan tugas dan wewenang ada di dalam organisasi LPPQ. Maksudnya apa? Artinya kalian memang harus menjiwai dan juga ada rasa memiliki dengan LPPQ itu, menjadikan semua itu akan menjadi enjoy, menjadi senang menjalaninya. Tidak ada rasa sesak dada, tidak ada rasa Oke, Assalamualaikum. Di sini kakak Fauzi ya. Oh, Masya Allah. Oh, jadi Ini orangnya ada di sana. Nah, kami ini sampai bersama. Ya. Jadi kakak tadi ada di kamar ini di rumah Ustadz Fauzi. Karena di kamar itu ada 2 HP, jadi storing. Nah, jadi storing itu kan ngeong-ngeong. Bukan suara kucing, ngeong-ngeong karena storingnya, jaringannya karena dalam 2 HP ya sih benar. Dalam 1 kamar ini. Jadi kakak tadi keluar. Nah, oke, lanjut ya. Tadi tugas dan wewenang. Artinya di sini kita harus memang bujur-bujur benar-benar menjiwai dan merasa apa? Merasa bahwa ini kalian dirasa atau tidak dirasa, atau sadar atau tidak sadar, ini memang secara, kata Ustaz Rahmat itu, secara batiniah kalian itu memang dilantik oleh Allah dan Rasulullah. Kalau kalian memang benar-benar memperhatikan ini semua, dan coba kita lihat di partisipan ini ya, orangnya ada 76 tadi ya, dikurang 2, jadi ini ada 74 lagi ya, berkurang berarti. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa bertahan sampai di sini. Ini baru kita pelaksanaan MOP pengurus, belum lagi. Nah, jadi yang ada di sini mudah-mudahan terus diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu sangat mahal, Ding lah. Mahal sekali. Sesuatu yang memang tak kasat mata, tapi kalau kita sudah ada menjiwai, nah itu jangan lagi disia-siakan. Teruskan, asah, gali, dan kembangkan itu semua. Insya Allah itu akan memberikan berkah yang luar biasa untuk kalian semua. Tugas dan juga wewenang. Tugas itu kan kewajiban atau harus dijalankan ya. Dan tugas itu memang berbeda dari ketua umum, dari wakilnya, dan juga pengurus-pengurus inti. Tapi itu jangan dijadikan perbedaan dari ini anggota. Membuat mindset dari anggota itu ya sudah ada ketua aja sudah. Ya, apakah? Nah, artinya kerjasama. Lalu itu adalah kebersamaan dan situ ada tumbuh chemistry. Istilah kakak itu ada. Nah, jadi di situ ada ikatan secara emosional, secara batinnya. Rasakan dari teman kita, dari merasakannya karena kita sudah mencoba itu tadi. Nah, makanya ini di MOP pengurus ini dan melakukan sekali ada teman-teman kita yang tidak bisa berhadir tapi mungkin ada tangan. Nah, itu mau nggak mau ya kalian yang dipilih Allah ditunjuk di pengurus tadi dilantik sampai seperti ini kalian tetap hadir, tetap mendengarkan, tetap berjuang untuk mengurusi Al-Quran. Oke. Wewenang itu kan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh atasan atau memiliki jabatan. Nah, dan disitulah dia sumber daya guna untuk bisa memajukan organisasinya. Ketua umum ada wewenangnya, wakil satu ada wewenangnya. Nah, jadi ketua umum harus tahu apa wewenang-wewenangnya. Itu sudah ada di ART kakak, mungkin tidak merincikan, menyampaikan. Kalau kakak menyampaikan, nah itu istilahnya buat apa seakan-akan kalian sudah tahu dan kakak menyampaikan. Nah, artinya di sini tinggal penjiwaan kalian bagaimana caranya supaya bisa ini amanah Allah, ini amanah Rasulullah, kalian menjalankannya itu seperti apa? Karena ini organisasi dunia akhirat. Al-Quran dapat akhiratnya organisasi bagaimana kita mengkoordinir dan memanajemen baik pada diri kita, anggota, waktu, dan lain sebagainya, acara nanti. Nah, itu ada. Dan itu akan masuk dalam segala ranah kehidupan kita. Nah, itu pentingnya yang luar biasa. Mungkin saat ini kalian entah yang sudah istilahnya ada penjiwaan yang luar biasa ketika kita berorganisasi, bahwa ini tanggung jawab yang besar, itu orang-orangnya aja yang punya rasa seperti itu. Tidak semua orang pun kada jamin. Wakil kada menjamin. Bisa jadi anggota biasa. Jadi kada menjamin ketua umum pahala yang lebih besar daripada anggota, kada menjamin. Jadi jangan sampai kita merasa minder, aku anggota aja. Untuk apa memikirkan itu? Nah, jangan seperti itu. Kita satu kesatuan. Supaya gawe sabuminya itu. Oh ya, kamu mau tanya motonya di sini siapa? Apa? Moto LPPK 2021 ini. Sudah ada motonya? Biasanya ada kan? Kemarin kan apa? Bahasa Arab Al-Quran apa? Bersatu untuk Quran apa? Kakak hafal moto bukan kakak aja. Gawi sebumi cangkal sampai ke tutung berkat. Gasan Al-Quran. Nah, gasan Al-Quran luar biasa. Apa, Ding? Ketua umumnya atau siapa?
Masih belum Ustadz, masih ada foto. Ini luar biasa pian yang kawasan yang kawasan istihoroh. Nggih Ustadz. Lanjutkan aja apa yang. Nah ini bisa ada tanda tanyanya ini. Bagaimana penjualan pian? Sebenarnya ketika kita sudah dilantik itu sudah tertanam langsung ada rasa apa yang ingin ku capai di dalam menjabat menjadi ketua umum, menjadi wakil, menjadi bagian dari keluarga LPPK ini. Itu harus ada. Nah, jadi ketua umum maksudnya. Itu harus jadi pertanyaan dari diri pian lah dan juga semuanya. Berarti seakan-akan ini mau kemana nih? Memang LPPK memang Al-Quran, mengurusi Al-Quran. Tapi apalagi terobosan-terobosan baru, kita kan jangan jago kandang aja. Supaya kita bisa mengepakkan sayap ke atas. Kalau ke atas itu kan semua orang melihat. Sama matahari. Matahari kita semuanya orang melihat. Orang Barat, orang Eropa, orang Afrika. Semua melihat matahari. Itu maksudnya. Apa moto? Kenapa ada moto? Karena itu akan menggugah itu akan menggugah jiwa, menggugah hati. Kakak bukannya ingin membanggakan, tapi kakak ingin istilahnya itu berbagi, menyampaikan apa yang bisa kakak sampaikan oleh kalian ini. Artinya di sini kita tidak ada menggurui, tidak ada menghakimi, tidak ada menjelek-jelekan. Semua keluarga, semua sayang. Tinggal sudut pandang pian, tinggal pola pikir pian, sebagaimana pola pikir orang dewasa, orang kuliah, bagaimana itu. Jangan ada rasa tersinggung, jangan ada rasa ya merasa diri ini paling benar. Nah itu sudah menutup ke dalam hati kita itu. Menutup ke pikiran kita bahwa kalau kita merasa diri ini lebih benar, lebih baik, nah itu tidak ada jalan untuk lebih baik lagi. Cukup di situ aja. Dan itu sudah mengambil sifat Tuhan. Yang sombong hanya Allah. Ada yang lain. Nah seperti itu. Ketua umum, wakil, bendaharanya, sekretarisnya, divisi-divisinya. Nah, jaga hati. Jangan sampai ada kecemburuan. Nah, ketua umum, wakil, nah itu masing-masing ada tugasnya dan harus solid, harus bisa bekerja sama. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini luar biasa, Dingai. Luar biasa. Kakak berharap apa yang ada nih Buhan Pian ada di Zoom ini, nah, dan seterusnya bisa tetap istiqomah. Memang di sini keimananlah yang diuji, di mana Buhan Pian sampai semangatnya mengorbankan waktu pian, pikiran pian, dan juga harta pian juga. Karena berjihad itu tidak hanya dengan tenaga, pikiran, otak, tapi juga ya harta. Karena majunya Islam itu tidak hanya dengan kepintaran, makanya ulama itu tidak bisa memajukan Islam kalau tidak ada orang yang dermawan. Artinya harus ada orang kaya, harus ada ulama itu yang memajukan Islam. Menyebarkan Islam, tapi kan tidak ada nih supply pendorongnya kemana. Misalnya ada ulama besar, beliau tidak bisa ibaratnya punya kemampuan istilahnya dari dana. Nah, jadi ada di situ Allah gerakkan. Nah, jadi ada dua istilahnya itu kekuatan. Raksasa kekuatan dari Islam itu orang alim dan orang kaya yang dermawan. Orang kaya banyak aja tapi pelit. Nah, di sini mudah-mudahan ada yang medit. Ada yang bakhil lah, insyaallah. Karena di sini nanti pasti ada nanti berkumpul-kumpul
ada acara apa. Nah, di situ itu secara kadang langsung itu sudah tugas wewenang kita. Kalau wewenang memang itu kerana ke atasan ya, yang punya jabatan istilahnya. Nah, di situ dia ada wewenang. Tapi bukan berarti anggota-anggota ada juga dia ada berhak ada berikan di situ. Nah, jadi di sini kuncinya tadi niat kita harus benar-benar kuat dan juga saling berpegangan tangan dan harus ada perhatian. Dan kakak harapkan ketua umum kita ini orangnya harus super power mengurusi, karena apalagi ini orangnya jauh-jauh, masing-masing ada di kampung, secara online aja. Nah, ini ada tantangan baru dalam mengurus organisasi di LPPK itu. Artinya harus lebih aktif, tinglah di situ perjuangan pian. Pian kalaunya ceritakan barokah itu kadada habisnya. Kakak jujur dari awal kuliah sampai sekarang ini semuanya berkah Al-Quran. Sampai istri pun berkah Al-Quran, semuanya Al-Quran. Sampai kuliah kakak itu berkah Al-Quran. Semuanya. Dan alhamdulillah semuanya secara kada langsung atau langsung secara tidak langsung itu Al-Quran yang membiayai kehidupan kakak, luar biasa. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala juga. Tapi disitulah kita diandak Allah atau ditempatkan Allah di sini, yaitu mengurusi Al-Quran. Dan orang yang ahlul Quran tidak hanya orang yang menghafal Quran, tidak hanya orang yang tahu misalnya tafsirnya, tapi orang yang berjuang, orang yang membantu, yang orang kada bisa itu dia ajak untuk bergabung supaya bisa, itu bukan ahlul Quran juga. Dan ini bukan kakak, itu ustadznya sudah, para ustadzah sudah menyampaikan itu. Ahlul Quran itu orang yang pokoknya berkecimpung dalam bidang Al-Quran itu. Tidak hanya orang penghafal Quran aja, tidak hanya bukan qori, tapi bukan berarti mengurus Al-Quran kadang baca Al-Quran itu luput juga. Paling ada membaca seayat dua ayat, istilahnya tuh ibaratnya baguruan tuh. Oh kada kawa sejus setengah jus, kada kawa setengah jus sehalaman, kada kawa sehalaman setengah halaman, kada kawa setengah halaman seayat, kada kawa seayat. Diliati Quran tuh nanti canggih barang Quran tuh sehari bangun guring sekolah canggih Quran. Bacaan Quran tuh tanyakan lawan diri kita, ya Allah dosa apa ulun ini jadi koler bana baca Al-Quran. Padahal ini petunjuk, ini pedoman. Rasulullah mati-matian memperjuangkan Al-Quran ini, tumpah darah para sahabat memperjuangkan Al-Quran. Nah, dan di sini juga kalau kita ingin menjiwai dalam berorganisasi itu, kita harus tahu sejarah. Sejarah apa? Paling tidak sejarah dari LPPK ini. Para pejuang-pejuang dari periode pertama sampai periode sampai ini. Kita harus tahu. Kalau bisa semuanya tahu. Di mana mencari tahu? Ya betakun. Kita jangan hanya menunggu. Kita harus aktif. Dan jangan sampai malu-malu dalam berbuat baik. Jadi kita itu harus tahu. Nah, dan di situ di sekre itu kan dipajang itu ada foto-foto ketum-ketum yang ganteng ini sama yang ketum kita yang di samping ini. Ada. Nah, bertanya kepada beliau itu, bagaimanakah sejarah paling kada di zaman pian itu seperti apa perjuangannya? Kalau kita buju menjiwai, bisa air matanya pasti menetes. Artinya betapa nyamannya, betapa enaknya di zaman kalian ini yang luar biasa.
duit banyak, pengurus banyak, apalagi nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ferguson. Nah, seperti itu, Ding. Sampai LPPK itu mau vakum. Kalau nya vakum berarti kada mungkin ada Buan Piana sekarang ada di sini. Nah, memang Allah yang menjaga Al-Quran, Ding lah. Allah yang menjaga Quran itu, ingat, bujur-bujur kita mengingati di hati itu. Nah, yang dari apa? Kesehatan, rezeki Allah jaga, Allah pelihara, dan lain sebagainya, dari mara bahaya. Nah, itu kembali kepada Tuhan pian aja, Ding lah. Kakak memadahi sampai biliuran, sampai paget kakak. Amun kada hidayah dari Allah, itu kada kawa jua. Tapi kakak berdoa, dan memang ini syariatnya ya, usahanya ini paling tidak yang supaya bisa ada rasa. Memang rasanya kada kawa di kuya, kada kawa di istilahnya disampaikan hanya kita aja. Oja guru apa? Kalau merasa hanya tahu, bah tahu hanya merasa. Nah, ada saya pikirkan pian mungkin mau. Pokoknya misalnya orang yang tahu, nya merasa, dan sudahnya merasa, nya tahu. Orang yang kada pernah merasai gula, kita merasai gula manis. Orang kita tanya orang, gula itu manis benar. Orang yang kita tanya ini, yang kita sampaikan ini, dia kada pernah makan gula, kada merasai gula. Kayak apa manisnya? Apa aja guru? Manis tuh, Pang. Nah, kayak apa manis tuh, Pang? Coba, Pang, gambarkan, coba, Pang. Manis tuh, Pang. Nah, habis sudah. Ada kawa sampai seperti itu. Jadi kita juga yang mengusahakannya supaya timbul yang rasa dan rasa ya ingin berjuang yang luar biasa. Pian kalau di zaman kakak itu mengurusi Al-Quran awal-awal ketika lagi camuh-camuhnya itu mengurusi adik yang tersalah sampai bumalam, sampai ditagur sapam, kami di sekre. Luar biasa, Pian. Jadi di situ juga ukirlah kenang yang terindah, bukan antara Upi dengan moderator yang perempuan tuh ya. Ukirlah sejarah, ukirlah kenangan terindah dari kepengurusan 2021 ini. Jangan sekadar gawi, sudah. Nah, jangan. Paling kada ada perkumpulan, ada apa misalnya kegiatan, ikuti terus. Sambil sharing. Dan juga jangan dilupakan juga pada kakak-kakak seniornya. Nah, kita di situ harus ada berperan aktif. Jangan supan. Betakun buhan senior itu kada ada yang memakan juga, kada ada yang mengikut istilahnya bahasa kakak itu, kada ada sangkit sidin senang benar. Tapi kalau kita menunggu seakan-akan kita tuh lebih merasa penting atau apa segala macam, kita yang berperan, kita yang merendah, karena orang yang merendah itu semakin turun itu kan semakin berisi. Air itu kan pasti turun, kada ada yang naik. Adalah naik. Nah itu. Namanya air itu pasti turun, kada ada yang naik. Artinya merendah. Atau istilah padi ya, semakin berunduk semakin berisi. Kira-kira itu aja dulu, Ding lah. Kakak nih sambil menjaga hatinya supaya kakak kadada mengguri buhan pian, kadada istilahnya merasa hebat atau marah-marah atau lain sebagainya. Ini kadada dengan macam-macam lah bahasa kasih sayang dari orang itu.
atau istilahnya senior dari LPPK ini. Jadi kita bisa secara menanggapinya. Istilah pasti ingin yang baik untuk LPPK, istilahnya seperti itu. Mohon maaf kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, selesai materi yang dilanjutkan. Baik, langsung saja kita masuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk bertanya. Jika ingin bertanya, langsung saja buka kameranya, buka mic-nya, dan langsung perkenalkan diri serta pertanyaannya. Ya, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, terpaksa akan kami tutup kembali. Izin Kak Moderator Silahkan kepada Kak Fathur Razak untuk bertanya. Terima kasih Kak dan mohon izin kepada Ustadz Fauzi dan Ustadz Ihsan. Tadi Ustadz materi kita pada hari ini yaitu tugas dan wewenang. Nah, yang mana tugas ini selalu didampingi dengan wewenang dan disertai dengan hak serta kewajiban, terkhusus bagi pengurus inti anggota yang lainnya. Jadi Ustadz gini, tugas itu sesuatu wajib bagi seluruh pengurus, tidak dari pengurus inti, koordinator, yang lainnya. Nah, juga itu kemampuan ataupun kekuasaan dari setiap pengurus yang di atas dan juga pengurus anggota seperti keputusan dan kebijakan. Nah, jadi begini Ustadz, seperti contoh tadi seperti permasalahan Ustadz Fauzi yang mana kata beliau tadi Sidin atau Ustadz tadi di Banjarmasin, orang-orang kawan-kawan Sidin kan kawan-kawan Ustadz pulang ke kampung. Nah, ini berkebalikan dengan kami Ustadz. Menjadi masalah sekarang di kepengurusan kami, orang-orangnya banyak di kampung, sulit ke Banjarmasin. Nah, tapi alhamdulillahnya orang Banjarmasin, terutama pengurus-pengurus LPPK yang di Banjarmasin, itu bisa meluangkan waktunya membantu LPPK dengan sepenuhnya, tenaga dan biaya. Nah, jadi Ustadz, mungkin ini permasalahannya kami, terkhusus pengurus inti, itu ketum 1, 2, bendum dan sekum, juga koordinator yang lainnya. Nah, terkait tentang pengambilan keputusan Ustadz dalam menggunakan wewenang. Nah, mungkin kiranya kami sedikit meminta saran dari Pian, Ustadz Fauzi dan Ustadz Ihsan, bagaimana kami menggunakan wewenang ini kiranya tidak salah mengambil keputusan ataupun mengesahkan sesuatu Ustadz. Nah, mungkin kiranya ini yang bisa menanyakan, minta rela Ustadz. Terima kasih kepada moderator juga. Terima kasih kepada Kak Fathur Razak. Jadi persilahkan kepada satu orang lagi yang ingin bertanya, langsung saja buka kameranya dan buka mic-nya, kenalkan nama dan pertanyaannya. Menang yang baik di masa pandemi. Apakah ada? Jika tidak ada, saja kita minta kepada Ustadz agar menjawab pertanyaan dari Kak Fathur Razak, yaitu syarat dari Ustadz bagaimana menggunakan wewenang dalam mengambil setiap keputusan.
kepada Ustaz. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali. Bagaimana menggunakan wewenang kita dalam mengambil suatu kebijakan supaya tidak salah. Begitu kan pertanyaannya? Iya. Insya Allah di sini kakak jawab dengan singkat. Wasyawirhum billati hi ahsan. Bermusyawarahlah dengan baik Buhan Pian. Nah, Buhan Pian kan bisa menggunakan seperti Zoom seperti ini. Ketika Buhan Pian jauh-jauh semuanya, jauh-jauh, gunakanlah media yang ada saat ini untuk kalian bermusyawarah. Kalian rapatkan betul-betul. Kenapa? Karena itu ajaran Al-Quran. Nah, dalam mengambil suatu keputusan, kebijakan, ingin mengadakan suatu acara apapun itu, nah yang Buhan Pian rasa ingin dilaksanakan pada saat-saat seperti ini, maka bermusyawarahlah semuanya. Nah, kalau dari musyawarah itu Buhan Pian sudah menemukan jalan keluarnya, nah maka bismillahirrahmanirrahim, laksanakanlah itu. Tapi syaratnya dengan bermusyawarah. Itu sangat penting. Nah, itu aja kuncinya, musyawarah kalian semua. Sesuatu yang dilandasi dengan musyawarah itu diberkahi Allah. Dan itu ialah jalan terbaik untuk kita semua. Nah, itu aja jawaban dari Kakak. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan oleh Kanda Ihsan. Sedikit yang ingin Kakak sampaikan untuk supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan atau wewenang itu. Benar tadi kata Ustaz Rizal Fauzi tadi, itu dengan musyawarah. Tahu dalam arti komunikasi yang baik, jangan sampai miss. Misalnya ada pengurus, misalnya sudah berjalan beberapa waktu, setengah kepengurusan misalnya, ada yang tidak aktif. Nah, di situ kita jangan langsung memberikan wewenang untuk menghapus dia dari kepengurusan. Nah, itu harus kita teliti dan harus kita gali informasi dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kabar-kabar burung, kabar-kabar itik, kabar ayam. Nah, harus real dari sumbernya. Kita harus cari tahu dulu. Artinya memang wewenang, makanya pemimpin itu kata Imam Hambali ya. Kalau ada satu doa yang makbul, mintalah pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu memang dia tidak sembarangan memberikan wewenang ya keputusan kepada bawahannya atau apa yang dia punya jabatan tersebut, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Nah, di situ kuncinya yaitu komunikasi dan jangan sampai sembarangan ambil keputusan. Kecuali istilahnya ini memang beda keadaan, beda lagi kita. Kalau kita secara genting, nah itu jangan ada misalnya kalau musyawarah itu kada kawa misalnya. Misalnya ada sesuatu yang genting itu memang hak otoritas dari ketua umum itu mutlak. Nah itu di saat cara genting. Misalnya dalam keputusan ini ada apa? Nah, itu misalnya saya diundur, nah itu kada bisa. Nah, jadi kita pemimpin ini memang harus luas wawasannya dan juga orangnya supel ya, mudah bergaul. Tidak hanya orang-orang tertentu aja yang diayominya, tapi seluruh yang ada di bawah kepemimpinannya. Nah, di situ luar biasa. Makanya pemimpin ini luar biasa. Sandangannya, pahalanya juga. Jadi itulah dalam kita memutuskan suatu permasalahan ya, dalam membuat atau punya wewenang tersebut. Nah, kira-kira itu aja yang Kakak sampaikan. Terima kasih. Kakak kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Kak Fatul atas jawaban dari Kak Fatul? Alhamdulillah. agar kiranya dan wewenang dengan baik. Fatur, mic
kondisi headsetnya ditekatkan nih. Kalau pakai headset tekatkan. Oh, enggak. Mohon maaf, Ustaz. Nyaringin. Terima kasih, Ustaz. Ini kiranya menjadi pegangan kami untuk ke depan, menjadi bekal kami untuk ke depan menjalankan LPPQ dengan tugas dan wewenang sebaik-baiknya untuk ke depan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke, satu lagi. Ketua umum itu apa ini story? Ketua umum itu harus kuat ya, harus kuat, jangan sampai goyah dari pengaruh-pengaruh dari bisikan-bisikan setan atau bisikan-bisikan misalnya ada yang ini, ada ini. Pian harus kuat, pian harus punya pedoman. Si Ikung ini A, si Ikung yang B, si Ikung yang C. Mau yang mana yang pian putuskan? Nah, pian harus bisa kuat yang mana harus pian pegang teguh itu. Pian jangan sampai memandang ini kawanku, ini sekampung denganku. Ini misalnya selokal. Jangan pandang itu, kita ambil yang mana yang hak, yang jujurnya, yang mana yang sebenar-benarnya. Itu yang bujur-bujur pemimpin. Tidak ada memandang dari keluarga, dari misalnya teman atau apa. Kalau memang seperti itu keadaannya, seperti itulah keputusannya. Nah, itu pemimpin. Jadi harus kuat, pian, dan jangan sampai ada goyah. Nah, itu. Jangan sampai mudah terpengaruh. Jangan sampai juga mudah terdoktrin. Nah, jadi kita harus punya dasar. Nah, seperti itu, Dinglah. Thank you, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Terakhir, bahan sebelum ditutup oleh moderator, pesan kakak sama kalian jaga sholawat kita Qurannya jangan ditinggalkan, sholawatnya jangan ditinggalkan. Apa ngaji masing-masing di rumah, oke lah. Nah, kalian kan punya itu majelis burdah. Nah, majelis burdah kalau bisa sampai kalian tidak laksanakan. Nah, walaupun cuma sebentar baca cepat aja kali 15 menit selesai misalnya, jangan tinggalkanlah. Kenapa? Karena dua ini merupakan sinar X yang luar biasa. Kalau LPPQ menjaga yang dua ini, insya Allah barokah, insya Allah kalian tolongi Allah. Nah, bahkan ketika 2017 ada ada rapat tanpa Al-Quran dan sholawat. Artinya apa? Sebelum memulai rapat kami baca Al-Quran. Minimal surah Al-Fatihah diniatkan untuk membaca. Dan sebelum ditutup nanti rapat itu salamullah. Nah, baca seperti itu. Jadi diawali dengan Al-Quran, ditutup dengan sholawat. Kenapa? Dan memiliki yang kita tidak cuma zahir, batinnya harus juga punya. Lah, mengerti kawan sekalian, adik-adik sekalian? Semangat beratanlah, selamat berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa buhan bian. Minta rela. Minta rela lawan buhan bian. Masih banyak, mungkin ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moto tadi ya. Silakan kepada moderator. Baik, untuk membacakan kesimpulan pada hari ini. Dengan berarti kita sudah siap menerima dan menjalankan tugas. Orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan tidak diciumkan oleh Allah Subhanahu wa taala unsur biaya. Dan jangan sampai pada organisasi ini kita merasa minder hanya sebagai anggota. Karena di sini kita sebagai satu kesatuan. Dan seluruh anggota memiliki memiliki benar, kuat, menyemangati. Orang yang ahlul Quran bukan berarti orang yang paham Al-Quran, namun orang yang berjuang dan perjuangkan serta kembang pun dari ya.
Terima kasih kepada yang mengisi materi pada kali ini. Kita doakan semoga Ustaz Rizal Fauzan, Ustaz Ihsan Ihwani diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini izinkan kembali Pulau Berpantun. Kalau ketua itu Rizal Fauzan, Mantap. amun wakil Mantap. terima kasih pada pemateri yang telah mengisi materi terakhir pada hari ini. Kalau habis itu belajar berhitung. Artinya. Amun hari ini hanya bertatap lewat LCD. Insya Allah esok kita bertatap secara langsung. Amun siaran kalau payah, jangan kata ingat menyumap mie basumap. Artinya. Bila ulun ada salah dalam penyampaian, ulun minta rela ampun dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, sip. Rela beratan. Oke, kakak